Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Lastiasyani Intan dari kelas 10 MIPA 1 absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang puisi. Jadi, mulai dari peta konsep yang saya buat, ada yang pertama adalah pengertian dari puisi, lalu yang kedua tujuan puisi, yang ketiga ada ciri-ciri puisi secara umum, yang keempat ada ciri-ciri puisi lama, yang kelima ada ciri-ciri puisi baru, yang keenam ada karakteristik puisi, yang ketujuh ada jenis-jenis puisi, yang kedelapan ada unsur-unsur puisi dan juga struktur-struktur puisi, dan yang terakhir ada kaidah kebahasaan di dalam puisi. Jadi, yang pertama, apa itu puisi? Pengertian puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Lalu yang kedua, ada tujuan puisi. Setiap penyair memiliki maksud dan tujuan tersendiri ketika menciptakan sebuah puisi. Tentunya maksud dan tujuan setiap penyair akan berbeda-beda. Umumnya, penyair bertujuan untuk mengekspresikan isi hatinya. Hal yang membuat dirinya bimbang yang tak bisa ia sampaikan hanya dengan lisan. Tetapi ada juga puisi yang ditulis hanya untuk kesenangan dan kepuasan hati untuk menyampaikan imajinasinya. Maksud dan tujuan sebuah puisi ini bisa tersirat atau tersembunyi di balik bahasa kiasan yang digunakan oleh penyair. Puisi merupakan karya seni yang dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan. Jadi, tujuan puisi adalah untuk indah dan bermanfaat. Puisi juga berupaya supaya nilai-nilai kemanusiaan yang terkikis teknologi dan menyadarkan kembali manusia akan posisinya sebagai subjek dalam kehidupan. Puisi bertujuan mengembalikan stabilitas, keselarasan, dan keutuhan pada pribadi manusia. Yang kedua, ada ciri-ciri puisi secara umum. Ciri-ciri puisi secara umum ada 5. Yang pertama, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan paragraf. Yang kedua, ada diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan juga indah. Yang ketiga, ada penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Yang keempat, ada pemilihan diksi yang digunakan untuk mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Yang kelima, dalam puisi, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Lalu, ada ciri-ciri puisi lama. Ciri-ciri puisi lama ada 4. Yang pertama, anonim atau tidak diketahui siapa penulis itu. Yang kedua, terikat pada jumlah baris, rima, irama, intonasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memiliki gaya bahasa yang statis. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri puisi baru. Di dalam rangkuman saya, ciri-ciri puisi baru ada 6. Yang pertama, nama pengarang atau penulis puisi diketahui. Yang kedua, tidak terikat jumlah baris, rima, dan irama. Yang ketiga, mempunyai gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Yang keempat, puisi cenderung bersifat simetris atau mempunyai bentuk rapi. Yang kelima, lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Yang keenam, isi puisi baru umumnya berisi tentang kehidupan. Lalu, ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ada pengertian puisi lama, pengertian puisi baru, pantun, syair, karamina, dan juga gurindam. Yang pertama, pengertian puisi lama. Puisi lama ialah puisi yang terikat oleh aturan-aturan, seperti aturan jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan, dan banyak suku kata di setiap baris, dan juga irama. Pengertian puisi baru. Puisi baru adalah sebuah puisi yang tidak lagi terikat dengan aturan. Puisi baru memiliki bentuk yang lebih bebas, baik dalam jumlah baris, suku kata, atau rima. Lalu ada pantun. Pantun merupakan puisi yang memiliki sajak ABAB. Setiap baris memiliki 8-12 suku kata. 2 baris di awal pantun disebut lampiran, 2 baris di akhir pantun disebut isi. Tiap bait terdiri dari 4 baris.
Lalu yang keempat ada syair. Syair merupakan puisi dari negara Arab yang memiliki ciri di setiap bait ada 4 baris. Bersajak a, berisi nasihat dan cerita. Karina merupakan jenis puisi yang kilat, maksudnya sebuah pantun yang pendek. Gurindam ialah sebuah puisi yang memiliki ciri bait 2 baris, bersajak a, dan biasanya berisi nasihat. Lalu ada unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi dibagi berdasarkan strukturnya menjadi 2 jenis, yaitu struktur fisik puisi seperti tipografi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama. Struktur batin puisi ada tema, nada, dan juga amanat. Lalu dalam rangkuman saya ada juga karakteristik puisi. Karakteristik puisi yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat dan padat yang dituangkan dalam bentuk bait-bait. Yang kedua, bersifat konotatif dan imajinatif. Yang ketiga, memanfaatkan perlambangan atau majas. Yang keempat, ambiguitas atau memberikan banyak penafsiran. Yang kelima, setiap bait berisi 4 baris. Dan yang terakhir, mengambil bahan dari kehidupan masyarakat sehari-harinya. Lalu yang terakhir, yang ada dalam peta konsep saya, yaitu kaidah kebahasaan dalam puisi. Kaidah kebahasaan dalam puisi ada 6. Yang pertama, pemadatan bahasa, yaitu membuat kata-kata dalam puisi seakan bernyawa sehingga mampu untuk menyilir pembaca. Yang kedua, pemilihan kata khas. Pemilihan kata khas agar puisinya lebih bermakna. Faktor yang harus dipertimbangkan adalah makna kias, persamaan bunyi atau rima, dan juga lambang. Yang ketiga ada kata konkret. Keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih berwujud atau konkret. Yang keempat ada pengimajian. Dapat berupa kata ataupun rangkaian kata-kata yang biasanya memperjelas sesuatu yang ingin disampaikan penyair karena mengunggah rasa imajinasi pembaca. Yang kelima ada irama atau ritme. Dalam puisi sering kita jumpai penguasaan kata, frasa, bunyi maupun kalimat. Yang terakhir ada tata wajah atau tipografi. Sebagai penyair menganggap tata wajah sebagai unsur puisi yang paling penting. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.